Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ini adalah ajakan untuk kita, biar kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan suatu kerinduan untuk hidup bersama dengan Kristus. Dengan segala apa yang ada dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka, kita selalu mempunyai roh kerendahan hati untuk selalu bersyukur dan berserah hanya kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Seorang Seperti Anak Manusia. Ayat intinya terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus kecemerlangan dari kemuliaan Bapa tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Melalui segala pengalaman hidup yang hina, Dia setuju untuk melewatinya, berjalan di antara anak-anak manusia, bukan sebagai seorang raja menuntut penghormatan, tetapi sebagai seorang yang misinya adalah melayani orang-orang lain. Dalam sikapnya tidak ada noda, kekerasan hati, dan sikap dingin. Penebus dunia itu mempunyai sifat yang lebih agung daripada malaikat, namun disatukan dengan keagungan ilahinya adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati yang menarik semua orang kepada dirinya. Seorang seperti anak manusia. Kita bersama Tuhan, Dia datang ke dunia ini menyerupai anak manusia. Di sini juga dikatakan kepada kita bahwa Yesus kecemerlangan dari kemuliaan Bapa, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia datang seorang hamba untuk melihat dan juga menjadi suatu teladan di dalam kehidupan kita. Meskipun Dia mempunyai suatu keilahian yang begitu luar biasa, tetapi Dia tidak memakai keilahian itu untuk menjaga dirinya, tetapi Dia rela dirinya dikorbankan untuk umat manusia yang berdosa. Dia telah mengosongkan dirinya sendiri dengan apa yang ada di dalam kehidupannya. Walaupun Dia sebagai Tuhan yang sangat luar biasa, tetapi Dia mau supaya Dia dapat berkorban untuk kita sebagai umat yang berdosa. Melalui segala pengalaman hidup yang hina, Dia setuju untuk melewatinya. Berjalan di antara anak-anak manusia, bukan sebagai seorang raja menuntut penghormatan, tetapi sebagai seorang yang misinya adalah melayani orang-orang lainnya. Kita tahu bersama, Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Apa artinya melayani dan dilayani? Misalnya kita mempunyai suatu keluarga yang datang di dalam rumah kita, pasti kita akan melayani. Tapi di sini dikatakan kepada kita bagaimana kita harus melayani Tuhan kita, yaitu kita juga siap untuk menerima Dia di dalam kehidupan kita. Ya, Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Melayani kita sebagai orang-orang berdosa. Dan dalam sikapnya tidak ada noda. Tidak ada noda atau dosa di dalam kehidupannya. 100% Tuhan, 100% manusia. Tidak ada dosa, cacat celah tidak ada di dalam kehidupannya. Kekerasan hati juga tidak ada. Ya, Dia mau memberikan suatu contoh yang baik. Memberikan hati yang lemah lembut, hati yang baik, untuk kita manusia yang berdosa ini dapat meniru dan menerima tabiat daripada Kristus itu. Penebus dunia itu mempunyai sifat yang lebih agung daripada malaikat, namun disatukan dengan keagungan ilahinya adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati yang menarik semua orang kepada dirinya. Ya, inilah pekerjaan Kristus di zaman dulu, dan di zaman akhir ini nanti kita pun sama seperti itu. Banyak orang akan datang kepada kita, biarlah kita menunjukkan karakter dan tabiat Kristus di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita umat berdosa, tetapi bila mana kita mau menyerahkan kehidupan kita, mau dituntun oleh Tuhan, maka kasih karunia Tuhan itu selalu ada di dalam
kehidupan kita. Yesus mengosongkan dirinya, dan di dalam semua yang dia lakukan, diri tidak kelihatan. Dia menaklukkan segala sesuatu kepada kehendak Bapanya. Apabila misinya di dunia berakhir, ia mengatakan, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Yohanes 17 ayat 4. Dan dia minta kepada kita, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya." Matius 16 ayat 24. Biarlah diri diturunkan dan jangan lagi berpegang kepada keunggulan jiwa. Jadi apabila misinya di dunia berakhir, ia mengatakan, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan." Pekerjaan yang sama pula diberikan kepada kita untuk menyelesaikan misi Bapanya. Kita harus siap, kita harus menerima tantangan, rintangan yang akan kita hadapi. Banyak cacian, banyak cemooh. Tapi bila mana kita mau mengikuti kehendak Tuhan dengan jalan-jalan Tuhan, maka kita akan dihibur walaupun kita akan dianiaya. Tetapi di sini katakan kepadaku, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Kita harus belajar lagi dari Tuhan, karena Dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Nah, kita juga harus mempunyai kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Dengan mau melakukan segala sesuatu pekerjaan, kita meminta terlebih dahulu untuk bisa membantu kita bekerja sesuai dengan apa yang diarahkan. Tetapi bila mana kita mengikuti kehendak kita sendiri, maka kita akan mengerjakan pekerjaan itu dengan sesuka hati kita. Tapi di sini dikatakan kepada kita bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Seringkali kita sudah pernah melihat di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam kehidupan Kristus, sudah katakan kepada kita bahwa siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya dalam arti saya tidak layak untuk masuk di dalam kerajaan surga. Di sini juga dikatakan kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Kita manusia yang berdosa, jangan kita sekali-kali mengandalkan keunggulan jiwa kita, mengandalkan keunggulan kekuatan kita. Tetapi bagaimana kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita biarkan kedagingan kita menguasai kehidupan kita. Dia yang melihat Kristus dalam penyangkalan dirinya, kerendahan hatinya akan dipaksa mengatakan seperti Daniel. Ketika dia melihat seorang seperti anak manusia, aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Daniel 10 ayat 8. Kebebasan dan keunggulan diri di mana kita bangga kelihatan dalam keburukannya sebagai tanda-tanda perhambaan kepada setan. Sifat manusia selalu bergumul untuk dinyatakan, siap untuk bertanding, tetapi dia yang belajar mengenai Kristus dikosongkan dari diri, dari kesombongan, dari cinta akan keunggulan, dan ada ketenangan di dalam jiwa. Diri diserahkan kepada urusan Roh Kudus, kemudian kita tidak ingin untuk memperoleh tempat tertinggi. Kita tidak berambisi untuk mendesak dan mendorong diri kita supaya diperhatikan. Tetapi kita merasa bahwa tempat kita yang tertinggi adalah di kaki juru selamat kita. Kita melihat Yesus menunggu tangannya untuk memimpin, mendengar suaranya untuk membimbing. Khotbah di atas bukit, halaman 24 dan 25. Di sini juga dikatakan kepada kita bahwa dia yang melihat Kristus dalam penyangkalan dirinya, kerendahan hatinya akan dipaksa mengatakan seperti Daniel ketika dia melihat seorang seperti anak manusia. Aku menjadi pucat sama sekali, tidak ada lagi kekuatan padaku. Ketika kita melihat Kristus, kita merasa bahwa kita tidak layak untuk melihat kemuliaan itu. Tapi bila mana kita mau melakukan apa yang difirmankan kepada kita dengan setulus hati kita mau diajar, kita mau dibentuk oleh Kristus. Sebagai manusia, kalau kita melihat cahaya itu tidak sanggup, apalagi kita mau melihat cahaya kemuliaan dari Kristus. Ya, di sini juga dikatakan kepada kita kebebasan dan keunggulan diri di mana kita bangga kelihatan dalam keburukannya sebagai tanda-tanda perhambaan kepada setan. Sifat manusia selalu bergumul untuk dinyatakan siap untuk bertanding. Ya, inilah kehidupan kita. Kita harus siap bertanding bersama dengan Kristus, melawan kuasa gelap untuk kita dapat menangkan dunia yang berdosa ini.
Itulah pekerjaan yang diberikan kepada kita. Jangan kita mencintai akan kedagingan kita. Jangan kita juga mencintai akan diri kita. Dan jangan juga kita menjadi keunggulan di dalam kedagingan kita. Tapi bila mana kita mau serahkan itu kepada Tuhan, supaya kita dapat dipersiapkan dan menjadi suatu contoh dan teladan terhadap umat manusia. Jadi sini dikatakan kepada kita bahwa tetapi dia yang belajar mengenai Kristus dikosongkan dari diri, dari kesombongan dan cinta akan keunggulan. Kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah berada di dalam dunia pelayanan, Tuhan katakan kepada kita, jangan sekali kita mengandalkan kekuatan kita menjadi sombong atau cinta diri yang kita tinggikan. Tapi bagaimana kita mau tinggikan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita tidak berambisi untuk mendesak dan mendorong diri kita supaya diperhatikan, tetapi kita merasa bahwa tempat kita yang tertinggi adalah di kaki juru selamat kita. Tempat tertinggi kita adalah di kaki juru selamat. Biar kita mau terus percaya kepada Tuhan bahwa tidak ada yang lain di dalam kehidupan kita selain dari Kristus. Untuk itu kehidupan tertinggi kita adalah di bawah kaki juru selamat. Biar kita selalu menyembah dan bersujud, bersyukur kepada Tuhan. Kita melihat Yesus menunggu tangannya untuk memimpin, mendengar suaranya untuk membimbing. Renungkan lebih dalam. Yesus tidak pernah membiarkan diri muncul dalam setiap tindakannya. Bagaimanakah saya bisa menghidupkan standar penyangkalan diri yang begitu tinggi ini dalam hidup saya? Kembali lagi Tuhan katakan kepada kita untuk kita selalu punya akan kerinduan untuk mencapai keinginan surgawi itu di dalam kehidupan kita. Bagaimanakah saya bisa menghidupkan standar penyangkalan diri yang begitu tinggi ini di dalam hidup saya? Kita patut bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita juga harus mengorbankan keinginan daging kita, penyangkalan diri kita untuk kita selalu bersama dengan Kristus. Ya baik, ini adalah pelajaran untuk kita. Seorang seperti anak manusia, dia datang untuk menyelamatkan dan memberikan kepada kita suatu contoh dan teladan yang sempurna. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati.